segitiga berdasarkan sisi. Ya, malah segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga. Nah, kalau misalnya segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul itu adalah segitiga berdasarkan sudut. Nah, untuk berdasarkan sisi apa aja? Ya, segitiga sama kaki, segitiga sama kaki, terus segitiga sama sisi, segitiga sembarang, ya benar. Nah, jadi segitiga ada dua, dibagi dua, berdasarkan sudut dengan berdasarkan sisi. Berdasarkan sisi itu ada apa aja? Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, sama segitiga sembarang. Lalu berdasarkan sudut ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Oke, nah tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Tadi kan kita udah bahas bahwasannya segitiga berdasarkan sudut ada 3. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa mampu untuk menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi-sisinya. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat segitiga. Yang keempat yaitu siswa mampu menemukan rumus keliling dan luas segitiga. Yang tahu manfaat kita mempelajari segitiga? Ada yang tahu? Nah, manfaat kita mempelajari materi segitiga yang paling utama adalah untuk menentukan nilai suatu kemiringan. Misalnya kita mau membetulkan sen, otomatis kita memanjat tangga kan. Nah, ketika kita memanjat tangga di situ ada letaknya kemiringan karena tangganya nggak mungkin lurus, pasti miring. Nah, di situ kita menghitung kemiringan. Itulah gunanya rumus segitiga. Ada teorema Pythagoras untuk menentukan kemiringan suatu benda. Oke, sebelum kita masuk materi pembelajaran, buka bukunya halaman 56, materi segitiga. Kita bisa baca dulu materinya, nanti Ibu akan bantu menjelaskan materinya. Baiklah, kita masuki materi segitiga ya. Segitiga tadi terbagi menjadi 2 berdasarkan sisi. Berdasarkan sisi ada apa aja? Yang pertama segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sama sisi, sama sembarang, segitiga sembarang. Nah, segitiga sama kaki. Contoh segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, dia akan memiliki sisi yang sama, yang berhadapan, yang sama panjang. Nah, nih, ini adalah contoh segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama sisi gimana? Segitiga sama sisi, segitiga yang seluruh sisinya sama panjangnya. Nah, nih. Kalau segitiga sama kaki, sisi yang sama. Segitiga sama sisi, seluruh sisinya sama. Lalu ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini tidak ada yang sama dia. Nah, tidak ada yang sama panjang ketiga sisinya. Lalu ada segitiga berdasarkan sudut. Berdasarkan sudut itu ada 3. Sudut siku-siku, lancip, tumpul. Nah, sudut siku-siku biasanya memiliki sudut
sebesar 90 derajat. 90 Derajat. derajat. Contoh segitiganya. Nah, sudutnya ini dia adalah 90 derajat. Lalu segitiga lancip. Di mana segitiga lancip ini sudutnya kurang, karena dia kan lancip, dia kurang dari 90. Lalu kalau misalnya dia tumpul lebih dari 90 hingga 180 derajat. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai keliling dan luas segitiga. Nah, kita punya segitiga. Kita ibaratkan bahwasannya ini adalah sisi A. Alas. Ini adalah sisi B, ini adalah sisi C. Lalu di sini ada si T Itu tingginya. atau tingginya. Lalu untuk luas segitiga itu adalah luas sama dengan setengah Kali alas kali tinggi. dikali alas dikali tinggi. Tinggi. Baru ada juga keliling. Gimana kelilingnya yaitu Sisi kali sisi kali sisi. sisi tambah Bertambah. sisi tambah sisi. Kenapa sisi tambah sisi tambah sisi? Karena di sini kita tahu atau misalnya A ditambah B ditambah C, sisi yang ini ditambah sisi yang ini ditambah sisi yang ini, itulah keliling segitiga. Jumlah seluruh sisi itu adalah rumus keliling segitiga. Rumus keliling apapun itu adalah jumlah seluruh sisi, maupun dia itu berbentuk persegi panjang, persegi ataupun yang lainnya. Oke. Ada yang ingin bertanya mengenai materi ini? Kalau rumus tinggi kan? Kalau rumus tinggi, nah kita kan tahu bahwasanya luas itu adalah setengah alas dikali tinggi. Maka untuk mencari rumus tinggi itu kita bisa putar-putarkan rumusnya. Misalnya 2, kalau di sini kita dapat perkalian silang L dikali 2, 2L sama dengan HT. Lalu 2L per A sama dengan T. Jadi rumus T itu adalah 2L 2 kali luas per A plus. Berarti begitu juga dengan alas. Begitu juga dengan alas. Berarti kalau misalnya alas sama juga 2L sama dengan AT, maka A 2L per T. Ini. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, karena semuanya udah paham materinya, jadi ibu akan ngasih lembar kerja kalian. Kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu akan membentuk 2 kelompok. Kita ada berapa orang? 8 ya. Nah, berarti 4 ya. Kelompok yang pertama Febri, Naila, Kesha sama Cindy. Kayak bentuk kelompok. Kelompok diskusi. Nah, gitu. Oke, kelompok kedua Zahra, Nala, Alia sama Maira. Bentuk satu kelompok. Oke, yang ditulis kalian. Ini tulis kalian. Ayo silakan mulai diskusi kepada teman sekelompoknya. Ada yang bingung? Ada yang ingin bertanya? Ada yang kesulitan? Ada. Kalian bisa? Bisa. Kalian bisa? Oke. Oke. Udah selesai semuanya? Ya. Udah? Oke. Ibu mau masing-masing dari kelompok ada yang mempresentasikan 1 orang. Untuk kelompok 1, oke. Febri. Untuk kelompok 2, Mala, oke. Nah, kelompok 2 mempresentasikan soal nomor 1. Kelompok 1 mempresentasikan soal nomor 2.
Oke, bisa? Bisa. Oke, soal nomor 1 dimulai dari Malang. Oke, mulai. Ya. Nah, gambar pertama itu gambar apa? Segitiga sama sisi. Oke, kenapa dia disebut segitiga sama sisi? Sisi yang sama. Oke, tiga sisinya sama besar. Ya. Lalu yang gambar yang kedua? Yang kedua sisi segitiga sama kaki karena sisi yang berhadapan sama panjang. Lalu yang Lalu yang ketiga? ketiga segitiga sembarang. Kenapa dikatakan segitiga sembarang? Karena ketiganya Tidak sama tidak panjang. sama panjang. Oke, karena ketiganya tidak sama panjang, makanya dia disebutkan dengan segitiga sembarang. Oke. Selanjutnya nomor 2 Febri ya, yang presentasi. Sini nama saya Febrian ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Nomor 1. Yang ditanya tentang luas dan keliling segitiga dari gambar ke-1 di atas. Kita buat aja diketahui sama dengan A 8 cm, B-nya 6 cm, C-nya 10 cm, baru T-nya atau tinggi 7 cm. Baru di sini kita buat yang ditanyanya luas sama keliling segitiga. Langsung aja kita jawab. Rumus dari luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah dikali alasnya di situ 8 cm dikali tingginya di situ 7 cm. Kita masukkan. Jadi kan sama dengan setengah dikali 56. Kenapa 56? Karena 8 dikali 7. Ya, terus? Kita dapat kan? Tinggal kita kalikan 56 dikali 1 jadi kan 56. 56 dibagi 2 hasilnya sekitar 28 cm kuadrat. Dapat luasnya. Kita cari sekarang keliling segitiga. Rumus dari keliling segitiga, sisi ditambah sisi ditambah sisi sama dengan, untuk mencari sisi tambah sisi tambah sisi itu tinggal kita tambahkan A ditambah B ditambah C, kita masukkan 8 ditambah 6 ditambah 10 sama dengan 8 tambah 6 14 tambah 10 24 cm kuadrat. Oke, lanjut kita masuk soal nomor 2. Diketahui soal nomor 2 itu luasnya sekitar kita buat dulu diketahuinya. Diketahuinya alasnya 8 cm. Baru luasnya 36 cm kuadrat. Yang ditanya tinggi.
Jawab. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Bu Lisa tentang rumus mencari tinggi. Rumus mencari tinggi sama dengan 2L per A. 2 sementara L nya itu 36, 2 dikali 36 per A nya itu 8. Berarti sama dengan tinggi 36 dikali 2 70 72 per 8. 8. Berarti T sama dengan 72 dibagi 8 hasilnya 9 cm. Dapatlah kita tingginya. Kita Setelah materi kita hari ini, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasanya segitiga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan Sisi. Yang kedua itu berdasarkan Sudut. Berdasarkan sisi apa aja? Segitiga Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sama barat. Lalu yang berdasarkan sudut ada siku-siku, siku-siku, kaki, dan buntut. buntut. Oke, untuk rumus luas segitiga setengah awas tidak tinggi. Untuk keliling segitiga sisi kali Oke, demikianlah materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang aljabar. Kalian harus belajar di rumah, baca bukunya, dan kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita berakhir, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat malam murid-murid.